Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur boleh berada bersama-sama dengan saudara. Salam kenal, saya Pendeta Adrian. Saya melayani di GRI Singapura dan juga di MRI Kuala Lumpur. Pada hari ini boleh mendapat kesempatan, boleh melayani saudara-saudara di tempat ini. Berterima kasih untuk Vikaris Farlen dan juga untuk Pendeta Ivan untuk boleh kesempatan ini ya saudara ya. Kemarin kami mengadakan pemberkatan nikah di tempat ini. Dan karena itu saya boleh berada di tempat ini. Satu hal yang mungkin tadi saya lihat saudara akan mengadakan acara Welcoming Day untuk pemuda. Vikaris Farlen minta saya untuk sharing sedikit apa yang kami lakukan juga di Singapura. Di Singapura itu biasanya di dalam bulan Agustus sepanjang 1 bulan kami juga ada yang namanya Welcome Tea ya, itu welcoming event untuk para pemuda. Dan di dalam 1 bulan itu dulu kita mulai hanya 1 kali, 1 minggu saja. Tetapi kemudian setelah berkali-kali kita makin lama makin menambah. Sehingga sekarang akhirnya selama 1 bulan itu ada tema khusus yang diadakan untuk pemuda. Dan pada ujungnya akan ada KKR pemuda gitu ya. Jadi tolong doakan juga kalau saudara masih mengingat. Di minggu depan kami hari Sabtu akan ada KKR pemuda dipimpin oleh Pendeta Ivan Raharjo. Kita melihat bahwa pelayanan Welcome Tea ini, welcoming pemuda ini merupakan sesuatu hal yang penting. Memang di dalam bulan Agustus ada 2 universitas yang besar yang membuka orang-orang mahasiswa baru yang datang di dalam bulan tersebut, saudara ya. Jadi kami mengadakan satu waktu di mana mengajak pemuda-pemuda dan mahasiswa yang sedang mencari gereja. Dan di sini memang saudara pelayanan ini mungkin saudara tidak akan segera melihat, wow, pemuda-pemuda itu langsung datang lalu kemudian bertambah di dalam gereja saudara ya. Karena memang pemuda-pemuda dan mahasiswa di dalam zaman ini sedang mencari, mereka mungkin sedang berkeliling melihat gereja-gereja yang ada. Tetapi saya melihat saudara bahwa pelayanan Welcome Tea di Singapura, welcoming event ini menjadi sangat penting karena banyak pemuda-pemuda yang kemudian menjadi pengurus, menjadi pilar di dalam gereja itu rupanya ditarik pada masa Welcome Tea tersebut, welcoming event tersebut ya. Jadi waktu mereka mulai sharing bagaimana mereka akhirnya bisa secara rutin beribadah dalam gereja, mereka cerita bahwa mereka pernah mengikuti acara ini. Padahal dulu kita nggak begitu mengenali mereka waktu mereka mengikuti hal ini. Disinilah pentingnya saudara, karena pelayanan pemuda itu pelayanan yang sangat penting di dalam gereja. Kalau kita mau melihat bagaimana pelayanan gereja boleh terus bertumbuh, kita bisa melihat pelayanan pemuda dan bagaimana pemuda-pemuda dibangkitkan. Setiap generasi perlu dibangkitkan. Dan memang ini bukan suatu hal yang mudah ya. Karena itulah semacam suatu investasi. Sama kalau saudara investasi, kan saudara akan tidak sekedar segera menerima returnnya, tetapi saudara harus memiliki trust dan percaya dan effort untuk memperjuangkannya. Dan mungkin waktu kita melihat juga dalam Welcome Tea pemuda, walaupun ada pemuda-pemuda yang datang lalu kemudian kita tidak lihat lagi mereka sesudah itu. Kemana mereka? Kita tidak tahu, mereka mungkin sedang berkeliling dan melihat gereja-gereja yang lain, atau mungkin bahkan mereka sudah mulai tidak ke gereja ya saudara. Akan tapi di dalam pergumulan mereka, dalam kuliah dan segala hal yang lain saudara, mereka kemudian mengingat bahwa mereka pernah mendengar pembahasan firman Tuhan yang penting, yang berbobot, yang betul-betul teliti di dalam satu gereja. Jadi mungkin mereka akan mengingat di mana waktu itu saya mencari. Jadi waktu mereka mulai haus, disitulah mereka ingat bahwa mereka pernah mendapat berkat melalui acara-acara seperti ini. Jadi saya berharap saudara boleh juga bersama-sama berdoa dan berjuang ya untuk pelayanan pemuda. Apalagi memang dalam zaman sekarang pemuda itu mengalami pergumulan yang besar karena tantangan akibat dari gadget handphone yang begitu ubiquitous ya, begitu menyebar, dan ini menjadi tantangan bagi semua pemuda di dalam zaman sekarang. Kiranya saudara boleh berjuang juga untuk hal ini ya. Baik, pada hari ini saya mau mengajak kita untuk boleh merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat pertama sampai 16, saya mengajak kita untuk membaca silih berganti. Saya mengajak waktu saudara membaca, kiranya saudara sudah mulai merenungkan dan memikirkan bagaimana firman Tuhan ini berbicara kepada saudara. Nanti waktu saya merenungkannya bersama-sama dengan saudara, saudara boleh terus lebih lanjut menelitinya. Matius pasal 5
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca silih berganti. Saya baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, dan seterusnya. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Matius pasal 5 ayat pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat yang kedua. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita berdoa sekali lagi. Bolehkah saya minta Vikaris Doni untuk boleh memimpin kita di dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih jikalau kami akan sebentar duduk diam di kaki firman-Mu. Biarlah kiranya kami mendengarkan dengan seksama melalui perantara hamba-Mu yang akan mentuturkan firman Tuhan ini. Kami tahu bahwa khotbah di bukit ini pernah diutarakan oleh Kristus sendiri. Oleh sebab itu kiranya Tuhan ajar kami, supaya kami tahu apa maksud dari firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan ini. Inilah doa dan permohonan kami. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa kami dan kami mengemis kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin saudara pernah dan membaca dan merenungkan ayat-ayat ini. Saudara, ini bukan ayat-ayat yang asing bagi kita semua ya saudara ya. Tetapi saya mau mengajak kita untuk boleh kembali merenungkan ayat-ayat ini. Pertama, dari kalimat-kalimat yang Yesus katakan di dalam ayat ini saudara. Di sini di dalam ayat pertama kita melihat ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Di dalam kalimat yang pertama ini saudara sudah melihat ada suatu perbedaan yang perlu kita pelajari di sini. Ada dua macam orang kalau saudara membaca di dalam bagian ini ya. Mungkin saudara memperhatikan, ada dua macam orang. Siapakah dua orang itu? Dua grup orang itu? Orang banyak dan murid-murid Yesus. Dan ini saudara adalah dua kelompok yang berbeda. Maksudnya saudara, bukan berarti semua orang banyak ini adalah murid-murid Yesus. Waktu Yesus melayani saudara, kita tahu Yesus menyembuhkan. Kalau saudara membaca di dalam bagian sebelumnya, Yesus menyembuhkan dan melakukan mujizat-mujizat sehingga banyak orang datang untuk mengikuti Yesus. Akan tapi saudara, tidak semua orang banyak ini datang karena mereka adalah murid Yesus. Dan di sini kita bisa melihat di dalam pelayanan Yesus saudara, seringkali Yesus meskipun pelayanannya begitu sukses dan begitu banyak orang datang berbondong-bondong, Yesus justru menghindari orang banyak tersebut lalu pergi ke tempat lain.
Yesus justru meninggalkan, biasanya kalau orang sudah mulai banyak, orang akan berkata, ayo kita bikin basis di sini, lalu kemudian kumpulkan lebih banyak orang lagi. Tetapi Yesus justru pergi ke tempat yang lain. Di dalam bagian ini juga kita membaca, begitu Yesus melihat orang banyak itu, dia bukan kemudian berkata, nah disinilah kerajaanku akan didirikan karena begitu banyak orang pengikutku sekarang. Tidak, Yesus justru naik ke atas bukit. Dan waktu Yesus naik ke atas bukit, disitulah yang mengikuti dia dan mau belajar adalah murid-muridnya. Yesus tidak menyerahkan dirinya kepada orang banyak. Kenapa? Karena Yesus tahu orang banyak itu, banyak yang datang bukan karena mereka mau betul-betul mendengar apa yang Yesus katakan. Banyak orang, saudara, yang datang, kenapa mereka datang? Karena mereka mendapatkan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang enak bagi mereka. Mereka melihat suatu mujizat. Mereka mungkin, kalau kita melihat dalam cerita yang lain, Yesus berkata, engkau mengikut aku karena engkau sudah makan dan kenyang. Banyak orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Tapi mereka bukan mengikuti Yesus karena mereka adalah murid yang mau belajar apa yang Yesus ajarkan. Mereka ikut karena suatu hal yang memanfaatkan diri mereka sendiri. Dan disinilah kita perlu refleksi, ya saudara. Kita sekarang mengikuti Yesus. Apakah kita mengikuti Yesus sebagai orang banyak atau sebagai murid? Yesus tahu, saudara, karena waktu Yesus melihat orang banyak itu mengikuti dia, dia tahu isi hati dari orang banyak tersebut. Dan dia tahu di antara orang banyak yang mengeluh-elukan dia, waktu dia disalibkan, orang banyak itu juga ada yang berubah menjadi salibkan dia dan salibkan dia. Perbedaannya antara orang banyak dengan murid-murid, saudara, adalah murid-murid bukan hanya ikut. Tentu saja ada murid-murid yang ikut karena melihat mujizat Yesus, mendapat berkat dari Yesus. Tetapi murid-murid adalah orang-orang yang kemudian ikut dan tetap mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak mau ada orang banyak, ya. Bukannya mengatakan berarti kita sedikit-sedikit aja, bukan. Akan tapi, saudara, biarlah kita bukan mengejar orang banyak, tetapi biarlah kita mengejar dan mengharapkan murid-murid Yesus yang mau belajar apa yang Yesus katakan. Nah, setelah Yesus naik ke bukit, di situ dia duduk dan dia mulai berkata, dan inilah murid-murid yang memperhatikan perkataannya. Zaman sekarang, saudara, banyak orang mengatakan mereka mau mengikuti Yesus. Banyak orang mengatakan saya mengasihi Yesus. Tetapi konsep kasih yang mereka katakan itu bukan kasih yang dimaksud oleh Alkitab. Kemarin di dalam pemberkatan nikah saya sudah tekankan, ya saudara. Seringkali waktu orang berkata saya mengasihimu, itu artinya adalah waktu saya ada sama kamu, saya rasanya enak. I feel good when I'm with you. I feel nice when I'm with you. Nah, saudara, itu bukan kasih yang dimaksud oleh Alkitab. Itu kasih kepada diri, betul nggak saudara? Karena saya rasa waktu saya berada di kamu tuh saya senang. Itu artinya kasihnya sebenarnya menuju kepada diri sendiri. Dan karena itulah kasih seperti itu, saudara, yang seringkali dipromosikan di dalam film-film romantis, saudara. Kasih seperti itu tidak akan bertahan. Karena begitu orang sudah merasa tidak enak, saya tidak lagi merasa nikmat bersama dengan kamu, kasihnya tiba-tiba gugur. Tetapi bukan seperti itu kasih di sini yang dibicarakan oleh Tuhan. Kita bisa melihat contoh kasih yang sesungguhnya itu di dalam diri Yesus sendiri. Apakah Yesus mengatakan aku mengasihimu karena Yesus tuh merasa aku kalau bersama dengan manusia kayaknya enak gitu? Tidak kan, saudara? Kita manusia itu adalah manusia yang berdosa. Kita sebenarnya menjijikkan dan tidak enak bagi Yesus. Keras kepala, terus berdosa lagi. Tetapi disinilah kita melihat kasih Yesus. Suatu tekad untuk mengatakan hatiku tertuju kepadamu. Itu yang namanya kasih. Kasih bukan karena enak kita bisa mengasihi orang lain, saudara. Tetapi karena saya berjanji dan saya mau bertekad mengasihi engkau. Demikianlah juga Yesus. Yesus mau orang-orang yang mengasihi dia. Itu bukan cuma sekedar mendapat berkat. Tetapi orang-orang yang mau belajar mendengarkan setiap perkataan-perkataannya. Nah, pada hari inilah saudara, waktu kita saudara membaca setiap kalimat-kalimat itu, saya tidak tahu seberapa jauh saudara merenungkan dan menikmati kalimat-kalimat tersebut.
Waktu saudara membaca, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Apakah saudara melihat diri saudara di sana? Dan kemudian saudara berkata, ya, saya berbahagia. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mengingatkan saya bahwa saya adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Dan saya boleh berbahagia. Atau kalimat-kalimat itu menjadi sesuatu yang, apa maksudnya ini ya? Lewat saja begitu saja bagi kita. Orang-orang pengikut Kristus, murid-murid Kristus, itu adalah orang-orang yang betul-betul mendengarkan, lalu kemudian menghidupi setiap kalimat ini. Ini saudara adalah karakter dari pengikut Kristus. Kalau saudara mau bertanya, saya ini betul-betul menjadi pengikut Kristus atau bukan? Saya sudah menjadi pengikut Kristus atau tidak? Saudara bisa bercermin dan melihat kalimat-kalimat ini. Saya sudah menjadi seperti inikah? Miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran. Karena Tuhan membicarakan hal ini saudara, bukan untuk kita kemudian mati-matian berusaha melakukan hal ini supaya kita selamat, tidak. Kalimat-kalimat ini diberikan oleh Tuhan karena kita sudah adalah umat Tuhan. Jadi saudara, karakter-karakter ini yang tadi kita baca saudara, adalah sesuatu bukan yang kita usahakan, tetapi adalah sesuatu yang sudah diberikan di dalam diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita menerimanya dan kita menghidupinya dan kita berbahagia kalau kita melihat karakter-karakter ini di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena kita adalah, kemarin saudara ikut speak ya saudara, manusia ciptaan baru. Yang membuat kita bisa mengalami hal ini dan menghidupi hal ini bukan usaha kita, tetapi karena Tuhan yang sudah meletakkannya kepada kita. Karena kita menjadi pengikut Kristus yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Perhatikan, Yesus bukan mengatakan bahwa engkau harus menjadi orang yang miskin di hadapan Allah, engkau harus menjadi orang yang berduka cita. Bukan, Yesus simply berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena orang-orang itu, pertama, sebagai pengikut Kristus, tidak ada confusion, saudara, tidak ada kebingungan. Engkau hanya bisa menjadi pengikut Kristus dan menghidupi hal ini kalau engkau betul-betul percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Inilah langkah awal untuk menjadi ciptaan yang baru, sehingga kita boleh memiliki karakter-karakter ini dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, bukan hanya kita kemudian mengatakan, iya saya percaya Yesus, saya ikut Yesus, amin, ya, saudara. Justru kita perlu melihat apakah saya betul-betul menjadi pengikut Kristus di dalam karakter-karakter ini. Seperti cermin. Kalau saudara mau melihat dan memperhatikan bagaimana penampilan saudara, saudara akan melihat kepada cerminnya. Demikian juga ayat-ayat ini seharusnya menjadi cermin bagi kita untuk merefleksikan, apakah saya seorang pengikut Kristus. Sama seperti 10 hukum Taurat, Yesus juga memberikan hal ini saudara, bukannya membuat kita, kamu harus membuat ini, melakukan ini semua, baru kamu menjadi pengikutku. Bukan. Kamu pengikutku, makanya kamu boleh menghidupi hal-hal ini dan mengalaminya. Sama seperti hukum Taurat ya saudara. Hukum Taurat diberikan oleh Tuhan bukan supaya manusia diselamatkan. Bukan supaya orang Israel diselamatkan. Orang Israel itu sudah diselamatkan, baru Tuhan kemudian mengatakan, lakukanlah hukum Taurat. Justru sebagai umat Tuhan kita perlu melakukan hal ini dan perlu menghidupinya. Tetapi sekali lagi kita boleh melakukan hal ini dan mengalami hal ini, saudara, sudah ada di dalam diri saudara kalau saudara betul-betul percaya kepada Tuhan. Karena itu seperti pohon nih saudara. Pohon itu berbuah. Kenapa pohon berbuah? Karena pohon adalah pohon. Kalau tiang listrik sih nggak bakal berbuah saudara. Pohon bisa berbuah karena pohon adalah pohon. Di dalam diri pohon itu ada potensi untuk buah itu keluar. Tinggal apakah dia bisa berbuah dengan baik atau dia tertekan atau dia terhambat atau tidak. Tetapi pohon bisa berbuah karena pohon adalah pohon. Demikian juga orang Kristen bisa menghidupi hal ini karena orang Kristen adalah pengikut Kristus yang diciptakan baru. Mereka betul-betul percaya kepada Tuhan dan mereka betul-betul menghidupi Tuhan. Berbeda dengan pohon Natal ya. Pohon Natal itu pohon yang tidak berbuah, tetapi buahnya ditempel. Buahnya sih bisa kelihatan lebih besar dari buah yang asli, saudara.
Tetapi disinilah saya mau mengajak saudara untuk merenungkan waktu kita melihat kalimat-kalimat ini, biarlah kalimat-kalimat ini menjadi sesuatu yang memang saudara alami di dalam hidup saudara dan berbuah secara natural, bukan dibuat-buat. Saya tidak memanggil saudara, ayolah tambahkan miskin, tambah miskin, lalu kemudian tambah berduka cita, tambah lemah lembut. Bukan demikian, bukan memaksakan. Tetapi biarlah saudara hidup dengan natural dan melihat dan berbahagia waktu saudara melihat buah-buah tersebut muncul di dalam karakter kehidupan saudara. Apakah saudara menjadi orang yang lebih miskin di hadapan Allah? Apakah saudara menjadi lemah lembut? Bersyukurlah kalau saudara boleh mengalami hal tersebut dan berbahagialah. Kenapa ini penting untuk kita kembali lagi, lalu kemudian renungkan kembali? Karena kita hidup di dalam dunia yang tidak menghargai dan tidak memandang tinggi karakter-karakter seperti ini. Saya membahas satu persatu kalimat ini di dalam pelayanan saya di Singapura, saudara. Saya tidak akan melakukannya satu persatu di sini. Tetapi kalau saudara membahas dan melihat semua kalimat ini, saudara akan melihat setiap kalimat ini bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana dengan dunia? Siapa yang berbahagia? Orang yang kaya. Sederhana ya saudara. Makanya orang mengejar kekayaan supaya mereka mendapat bahagia. Jadi saudara, waktu saudara hidup di dalam dunia ini, saudara pasti sebagai orang Kristen yang mulai menyadari hal ini, tumbuh di dalam diri saudara, menjadi orang miskin di hadapan Allah. Saudara akan mulai merasa conflicted. Kenapa? Karena waktu saudara berada dalam dunia, dunia akan membuat saudara berpikir bahwa yang berbahagia itulah orang yang kaya. Ini memang tantangan yang besar. Kalau saya pikir-pikir saudara, bagaimana orang Kristen bisa melawan tantangan dunia ini? Saudara dibombardir 6 hari, bahkan katakanlah jangan 6 hari saudara, hampir 6 hari tambah 7 hari kurang 2 jam saja. Dibombardir dengan value-value dunia. Melihat betapa orang-orang yang menonjolkan kekayaannya begitu berbahagia. Wah, lihat tuh selebriti, lihat rumahnya, lihat mobilnya, kekayaannya, kesuksesannya, dan segala macam. Gimana nggak konflik? Pasti kan saudara? Tetapi disinilah kita perlu kembali ke dalam kalimat-kalimat ini. Karena kita menyadari bahwa kalimat-kalimat ini justru menguatkan kita untuk tetap setia menjadi pengikut Kristus. Berbahagialah orang yang berduka cita. Coba saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh dunia. Apakah orang berbahagia kalau dia berduka cita? Enggak, malah jangan berduka cita. Carilah kesenangan. Kalau kamu lagi sedih, cari kesenangan. Pergi ke mall, gitu ya. Pergi cari makan yang enak, kuliner. Pergi nonton sosial media, nonton film, cari kesenangan, ketimpak. Itulah yang diajarkan oleh dunia, saudara. Tetapi Yesus justru mengajarkan berbahagialah mereka yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kalau saudara bekerja di dalam dunia ini, gimana bisa sukses kalau saudara lembut? Kalau mau sukses, saudara rebut-rebutan kan? Kalau ada yang ini, saudara ambil duluan gitu. Nah itu baru saudara bisa sukses. Kalau perlu geser orang yang saingan saudara gitu, saudara. Nah karena itulah memang sebagai orang Kristen kita akan hidup di dalam suatu hal yang rada conflicted. Tetapi justru disinilah kita boleh dipanggil untuk melihat kembali setiap kalimat ini dan dikuatkan. Supaya saudara tidak menjadi conflicted. Lalu ini saya bagaimana ya hidup ya? Orang dalam dunia sih nggak conflicted saudara. Orang dalam dunia itu jelas. Saya memang kejar kekayaan kok. Saya memang mengejar kesukacitaan kok. Walaupun mereka sebenarnya menuju kepada hal yang sia-sia. Karena pengejaran-pengejaran itu saudara-saudara tidak menuju kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya di dalam zaman sekarang kita bisa melihat saudara, entertainment misalnya saudara, itu banyak sekali kan. Kalau saya bandingin zaman dulu waktu saya masih kecil dibanding zaman sekarang, wah beda sekali. Entertainmentnya di mana-mana. Tetapi apakah orang zaman sekarang lebih berbahagia dari orang zaman dulu? Tidak, saudara. Banyak orang yang lebih sakit jiwa itu lebih banyak, saudara. Padahal entertainment itu begitu banyak. Kenapa? Karena memang tidak menuju kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu menjadi suatu jalan menuju kepada kesia-siaan. Saya suka katakan itu saudara, seperti orang menaiki menara Babel. Menara Babel itu adalah suatu, waktu orang menaiki menara Babel, orang itu berpikir bahwa
dia melihat ke atas, orang-orang yang ada di atas dia misalnya level 7, lalu kemudian ada orang level 8, wah orang level 8 kayaknya lebih bahagia. Saya kalau naik satu level ke level 8 kayaknya lebih bahagia gitu ya. Dan itu kemudian menjadi bayangan bahwa nanti kalau saya naik terus dan naik terus dan naik terus, saya akan lama makin bahagia dan makin bahagia. Tapi kalau saudara melihat Menara Babel, ujung-ujungnya Menara Babel itu kemana sih? Orang berpikir bahwa Menara Babel itu akan membawa mereka ke surga, puncak kebahagiaan. Tapi kita tahu kalau Menara Babel itu terus dibangun, katakanlah mereka berhasil, saudara. Berhasil tinggi banget. Sampai mana mereka? Mereka hanya sampai kepada ruang hampa. Karena tidak ada surga di sana. Makin lama kan oksigen makin tipis, betul saudara? Yang paling atas, saudara, itu akan melihat, kok kosong ya? Itulah yang Alkitab katakan di dalam kitab Pengkhotbah. Raja Salomo yang menulis kitab Pengkhotbah, saudara, atau tidak tahu siapa ya menulis itu ya saudara, adalah orang yang sudah mencicipi segala keberhasilan dunia. Dia sudah mencicipi kerja keras, dia sudah mencicipi keberhasilan, kesuksesan. Dia bukan sudah mencicipi kenikmatan dunia. Tetapi pada ujungnya dia mengatakan itu semua seperti vanity, vapor istilahnya. Vapor. Itu semua uap, mirage. Sepertinya kelihatan, sepertinya indah, begitu sampai di sana ternyata kosong. Ya. Seperti apa itu? Fata Morgana ya, betul ya. Saudara merasa bahwa ada air di situ, lalu kemudian saudara di dalam padang gurun, saudara kejar air tersebut. Nah inilah yang akan memberi saya bahagia. Begitu sampai di sana ternyata zuk, kosong. Itulah keadaan di dalam dunia ini. Dunia ini mau mengajarkan kepada kita, inilah yang namanya bahagia. Lalu kemudian di dalam kesementaraan kita melihat, iya ya, kayaknya dia lebih bahagia. Lalu kemudian kita mengejar hal yang sama. Tapi sebenarnya kita lagi menuju kepada kesia-siaan yang sama seperti Menara Babel. Orang pada zaman sekarang, saudara, tidak banyak berbeda dengan orang dalam Menara Babel. Kita masih terus mengejar hal yang sama. Kegemilangan dunia, kesuksesan dunia, dan segala macam yang lain. Tetapi marilah kita kembali dalam ayat ini, lalu kemudian kita dikuatkan. Tidak, walaupun saya konflik, saya tahu inilah yang saya harus hidupi. Saya mau menghidupi kalimat-kalimat ini dan saya berbahagia waktu saya menghidupi kalimat-kalimat ini. Karena di dalam kalimat ini, waktu kita menghidupi kalimat ini, kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Saudara perhatikan ada semacam segitiga ya saudara. Di dalam kalimat ini saudara. Saudara menjadi miskin atau berduka cita gitu ya. Ini ke arah sini saudara. Tapi bukan kemiskinan atau duka cita itu yang kemudian membuat saudara bersuka cita, betul kan ya? Saudara bukannya jadi, wah saya udah miskin banget nih. Makin seneng saya untuk menjadi miskin. Enggak kan? Enggak seperti itu saudara. Saudara berduka cita atau saudara miskin atau menjadi lembut bukan karena itu yang membuat saudara berbahagia. Tetapi karena kemudian saudara dilihat oleh Tuhan dan Tuhan yang memberkati saudara. Jadi ada segitiga saudara. Waktu saudara menuju kemari, saudara dilihat oleh Tuhan, lalu kemudian Tuhan memberkati saudara sehingga semakin lama segitiga itu semakin dekat waktu kita menghidupinya. Sebaliknya, kalau saudara mengejar kebahagiaan yang diajar oleh dunia, hal itulah yang akan memberikan kepada saudara kebahagiaan, begitu ya. Saudara misalnya mengejar, berbahagialah orang yang di dunia kaya. Berarti saudara mengharapkan memang kekayaan itulah yang akan timbal balik memberikan saudara kebahagiaan. Jadi itu 2 poin saja. Dan waktu orang mengejar hal tersebut, mereka makin dekat dengan apa yang mereka kejar. Dan coba perhatikan, siapa yang mereka makin jauh? Tuhan. Semakin kita mengejar apa yang dikejar oleh dunia, Tuhan semakin jauh. Jangan heran kalau kita kemudian mengejar hal dunia, lalu kemudian merasa Tuhan kok jauh. Firman Tuhan kok kayak gak berbicara kepada saya. Jelas, karena kita makin lama makin jauh dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita kalimat-kalimat ini, marilah kita kembali terus dan bersyukur dan bersuka cita kalau kita boleh mencicipi dan mengalami hal itu di dalam kehidupan kita. Dan semakin kita menghidupinya, saya yakin saudara akan mengalami kesulitan pergumulan. Dan kita mulai berpikir, ini kalimat-kalimat ini kayaknya terlalu ideal ya. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang lemah lembut di dalam keadaan kompetisi yang begitu luar biasa? Bagaimana saya menjadi lapar dan haus akan kebenaran? Bagaimana saya menjadi murah hati atau berbelas kasihan?
Ini suatu kalimat yang begitu muluk dan terlalu ideal. Siapa yang bisa melakukan hal tersebut? Tuhan, Engkau mengajarkan hal-hal ini, lalu kemudian suruh saya berjuang, mati-matian, bergumul. Enak sekali Tuhan. Tetapi waktu kita merenungkan kalimat-kalimat ini, saudara menyadari, kalimat-kalimat ini bukan kalimat-kalimat ideal atau muluk yang hanya diucapkan ya. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang sudah dihidupi, sudah dilakukan. Siapa yang melakukannya? Tuhan Yesus sendiri. Di dalam setiap kalimat ini, kalau kita mau meneliti dengan saudara menyadari, disitulah kita melihat Yesus sebagai manusia sudah menjalaninya. Dialah yang berjalan di depan kita, saudara, untuk boleh menjalani hal ini semua. Dia bukan sekedar mengucapkan kalimat-kalimat yang muluk, lalu kemudian duduk di surga, silakan ayo kerjakanlah dengan baik ya, jadilah miskin, lalu kemudian lemah lembut. Tidak. Saudara akan melihat, saudara, Yesus itu menghidupi setiap kalimat ini. Demikian juga seperti kita yang sedang berjalan, misalnya menaiki Menara Babel, saudara. Saya waktu bekerja di Singapura, saudara, itu seperti menaiki Menara Babel. Saya yakin tidak jauh beda juga dengan Surabaya sih, karena Surabaya adalah kota yang sangat maju ya. Dan pasti di sini banyak perdagangan, banyak orang-orang berambisi. Banyak orang-orang yang sukses dan pintar di sini. Saya bukan mengatakan bahwa saudara nggak boleh berambisi, nggak boleh pintar. Nggak, tentu saja kita berjuang dan kita boleh melakukan yang terbaik. Tetapi biarlah kita tidak menaruh pengharapan kebahagiaan itu dari hal tersebut. Kita melakukan terbaik karena kita tahu Tuhan memberikan kepada kita, sehingga kita perlu melakukan yang terbaik. Kita tidak menaruh pengharapan kepada kekayaan, keberhasilan, kesuksesan itu. Bukan itu yang membuat kita berbahagia. Waktu saya berada di Singapura dan bekerja di Singapura, saudara, seperti menarik Babel ya. Saya berpikir kalau saja saya dapat promosi lagi, nah itu saya akan lebih berbahagia. Kalau saja saya bisa beli rumah yang lebih bagus, nah itulah saya berbahagia, saudara. Dan waktu saya menaiki Menara Babel, satu demi satu, saudara, demi satu, berpikir bahwa nanti di ujung sana saya akan bertemu dengan Tuhan, kebahagiaan yang paling mutlak. Apakah kita akan bertemu dengan Tuhan di ujung Menara Babel? Tidak. Waktu saya sedang menaiki itu, saudara, seakan-akan saya melihat Tuhan yang saya pikir saya akan temui di atas sana. Apa yang sedang Tuhan lakukan? Tuhan sedang turun. Manusia berusaha untuk naik mencapai surga, tetapi Alkitab justru menunjukkan Tuhan yang turun menjadi manusia. Tuhan yang justru berada bersama-sama dengan kita karena kasih-Nya kepada kita. Dan sehingga waktu saya menaiki lalu kemudian melihat, oke, satu naik lagi, saudara. Saya melihat kepada di luar sana seperti Tuhan Yesus yang sedang turun, lalu kemudian bertanya, Adrian, kemana kamu pergi? Saya lagi naik ke sana, Tuhan. Saya lagi mau semakin dekat dengan Engkau di surga. Tuhan Yesus berkata, oh saya lagi mau turun ke dunia. Arah yang sangat berbeda, saudara. Arah yang sangat berbeda. Tetapi waktu kita merenungkan kalimat-kalimat ini, saudara, lalu kemudian menghidupinya di dalam segala conflicted dalam kehidupan kita, nah disitulah kita kemudian mulai dikuatkan. Kenapa kita dikuatkan? Karena kita makin menyadari, saya sedang mengikuti Yesus. Yesus sudah berjalan di depan saya. Dia sudah mengalami, dia sudah menghidupi setiap kalimat ini. Dan waktu saya menghidupi kalimat ini, saya itu semakin dekat dengan Yesus. Yesus sudah berkata ya, apabila engkau mau mengikuti aku, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. Itulah memang faktanya, saudara. Karena di dalam dunia yang seperti ini, kita akan memang bingung dan bergumul. Tetapi biarlah kita dikuatkan untuk melihat bahwa segala sesuatu ini sudah dijalani oleh Yesus. Ini bukan tidak mungkin, ini bukan cuma muluk-muluk, ini bukan cuma ideal. Sudah ada yang menghidupinya. Dan waktu kita berjalan di belakangnya, aku berjalan di belakang Tuhanku yang sudah menghidupinya satu persatu. Dan semakin kita bergumul dan menjalaninya, kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan terakhir, saudara, waktu kita merenungkan setiap kalimat-kalimat ini, saudara lihat bahwa kalimat-kalimat ini adalah suatu exercise of living together forever. Suatu gaya hidup
dari orang-orang yang bisa hidup bersama-sama di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Kita semua mau masuk surga kan saudara? Kita semua mau hidup kekal. Tetapi coba saudara bayangkan kalau kita masuk dalam hidup kekal, tetap dengan gaya seperti dunia ini. Tetap dengan gaya berbangga dengan kekayaan, saling iri, kompetisi, saling senggol dan dorong orang lain, dan kemudian kita hidup dalam kekekalan. Apa jadinya saudara? Yang kuat, yang menang, apa jadinya kalau itu seperti itu dalam kekekalan? Saya pikir itu bukan surga ya saudara, itu mirip neraka. Dan karena itulah saudara, sebenarnya setiap kalimat ini waktu kita membaca dan kita menghidupinya, kita lagi in the exercise of preparing ourselves to live together in eternity. Kita sedang mengexercise atau melatih hidup kita untuk hidup bersama-sama terus selama-lamanya sampai di dalam kekekalan. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Gereja itu adalah a mini heaven. Gereja adalah suatu komunitas yang berusaha untuk menghidupi kalimat-kalimat ini bersama-sama. Meskipun di antara saudara-saudara ada yang sederhana, ada yang kaya. Tapi kita dalam gereja kan saudara ya, tidak ada yang kaya itu kursinya emas, lalu kemudian yang sederhana kursinya beda gitu kan. Tidak kan saudara ya? Saya bukan mengatakan bahwa sekarang semua orang kaya misalnya semua harus jadi miskin, bukan. Jadi rata, pukul rata semua kayak komunis gitu saudara. Semua tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semua sama. Bukan itu saudara. Itu bukan jawaban untuk masalah dunia ini. Yang menjadi jawaban justru adalah kehidupan seperti ini. Orang yang tidak berbangga dan berbahagiaan karena kekayaannya, tetapi justru karena dia miskin di hadapan Allah. Saya bersyukur saudara melihat gereja. Di dalam gereja di mana saya melayani ada orang yang sederhana, ada orang yang kaya. Tetapi satu hal yang membuat saya bersyukur adalah baik orang sederhana maupun orang kaya, tidak ada yang mau dikenal karena kekayaannya atau kesuksesannya. Semua orang datang berkumpul bersama-sama mau dikenal sebagai pengikut Kristus ya. Amin. Baik saudara kaya, baik saudara miskin, bukan kekayaan saya yang paling penting, tapi saya adalah pengikut Kristus. Dan di situ adalah suatu persekutuan yang indah. Bukan berarti saudara harus jadi miskin. Ada orang miskin yang tidak miskin di hadapan Allah. Ada orang kaya yang sangat miskin, sadar saya tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi bukan masalah kekayaan jasmani saja saudara, tapi pengharapan di dalam kekayaan itulah yang membedakan. Gereja saudara adalah komunitas orang yang menghidupi karakter-karakter ini. Dan disitulah kita akan mencicipi bagaimana kita akan hidup bersama-sama di dalam dunia ini. Kalau saudara tidak suka berada di dalam gereja yang menghidupi karakter seperti ini, saudara harus refleksikan gitu ya. Kalau kita lebih suka untuk hidup seperti di dalam dunia, mengejar segala hal yang lain, kesuksesan dan segala macam kekayaan, kebanggaan kita itu dari kendaraan kita, dari rumah kita, dari kesuksesan kita, dari pangkat kita, kita harus betul-betul refleksi, saya pengikut Kristus atau bukan? Dan bagaimana nanti saya hidup bersama dengan orang-orang lain? Kita seperti hidup, kalau dengan demikian saudara seperti lebih hidup di dalam menara Babel. Tetapi justru disinilah kita melihat setiap kalimat yang Yesus katakan ini begitu penting untuk kita boleh refleksikan kembali. Salah satu tokoh yang terkenal saudara yang sangat suka dengan kalimat-kalimat ini adalah Mahatma Gandhi. Kita tidak tahu apakah Mahatma Gandhi itu adalah seorang pengikut Kristus sesungguhnya yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya tidak tahu ya, masih banyak perdebatan. Orang suka berdebat apakah dia betul-betul jadi Kristen atau tidak. Tetapi yang kita tahu adalah Mahatma Gandhi itu selalu kembali kepada kalimat-kalimat ini. Pertanyaan saya, kita nggak membicarakan Mahatma Gandhi saudara, tapi kalau Mahatma Gandhi yang kita tidak tahu apakah betul-betul dia pengikut Kristus atau tidak, mau kembali kepada kalimat-kalimat ini, masa kita yang sebagai pengikut Kristus gak mau kembali kepada kalimat-kalimat ini dan berusaha menghidupinya? Kan ironis saudara, kalau kita mengatakan saya pengikut Kristus tapi kita hidup seperti dunia. Marilah kita kembali kepada kalimat-kalimat ini dan menghidupinya. Berbahagia waktu kita mengalami dan melihat hal tersebut ada di dalam kehidupan kita. Dan di dalam bagian akhir saudara, Yesus memperingati dan mengingatkan
bahwa sebagai pengikut Kristus yang memang setia menjalani ini semua, kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami olok-olok, kita akan dianggap remeh, kita tidak dianggap penting, dan mungkin kita akan mengalami penganiayaan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Orang Kristen, saudara, harus melihat aniaya dan kesulitan yang dialami dengan sangat berbeda dengan dunia. Dunia melihat penganiayaan atau olokan sebagai sesuatu hal yang harusnya dihindari, ya, suatu kemalangan, kalau bisa jangan dialami. Tetapi sebaliknya di sini kita melihat bahwa Yesus mengajarkan bahwa orang-orang pengikutnya justru melihat penganiayaan itu sangat berbeda. Di dalam dunia ini banyak kelompok yang mengalami penganiayaan, pasti, karena dunia ini saling menganiaya. Karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Dunia yang jatuh dalam dosa itu pasti akan saling menganiaya. Akan tapi yang membedakan antara orang Kristen, pengikut Kristus dengan orang-orang lain yang dianiaya, saudara. Orang-orang lain yang dianiaya akan menggunakan penganiayaannya untuk menyerang kembali. Retaliate, balas dendam. Biasanya, saudara, mereka akan menyebut orang yang menganiaya mereka. Seperti kaum LGBT sekarang, yang menganiaya mereka, mereka sebut homofobia, misalnya gitu, saudara. Kalau orang Yahudi ada yang menganiaya mereka, yang menganiaya mereka itu disebut anti-Semite, gitu kan, saudara. Dan kelompok-kelompok yang lain juga demikian. Mereka menggunakan aniaya yang mereka alami. Oh, saya dianiaya, lihat saya diserang, berapa banyak orang saya mati, saya harus menyerang kembali. Berapa banyak saya itu dicemooh dan diejek, saya serang balik. Tetapi orang Kristen diajarkan oleh Yesus untuk melihat dengan sangat berbeda. Waktu engkau dianiaya, justru berbahagialah, karena upahmu besar di surga. Karena Tuhan yang melihat engkau, karena ada nabi-nabi yang sudah menjalani bersama-sama dengan engkau, dan engkau tahu, kita tahu, saudara, di depan kita, paling depan sekali, ada yang sudah dianiaya untuk kita. Siapa itu? Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita kalau mengalami kesulitan, cemoohan, kita sedang berjalan dengan Tuhan kita. Disinilah kekuatan saya pikir yang Tuhan ingin berikan kepada kita untuk kita boleh renungkan. Memang sebagai orang-orang yang mengikut Kristus menghidupi kalimat ini, saudara mungkin tidak menjadi terlalu terkenal, ya. Saudara tidak menjadi orang yang wah luar biasa, orang Kristen ya, hebat sekali kamu ya. Saudara mungkin malah dianggap remeh oleh dunia, bahkan dicaci maki. Seperti kemarin beberapa bulan yang lalu kita lihat, saudara, di Olimpik, pembukaan Olimpik, di depan seluruh dunia, mereka itu mencemooh dan menertawakan orang Kristen, saudara. Tapi saya bersyukur bahwa waktu saya tuh lihat itu juga, itu darah mendidih kan, saudara. Wah, apa-apaan gitu, saudara. Lalu mereka pura-pura mengatakan, oh enggak, ini kita bukan itu kok, kita lagi demonstrasiin yang lain. Padahal orang yang di tengah itu, saudara, itu bilang inilah a new gay testament. Jelas gitu ya, apa maksud mereka itu sebenarnya jelas. Tetapi waktu saya kemudian marah, mendidih, ini apa-apaan gitu ya, kita pengen kurang ajar nih, mereka menghina. Coba kamu menghina agama lain, apa yang terjadi pada kamu? Tetapi saudara, waktu kita merenungkan, waktu saya merenungkan hal itu, saudara, tadinya marah, lalu kemudian berdoa, lalu kemudian berpikir, sebenarnya kasihan sekali orang-orang ini, betul ya? Mereka lagi mencemooh dan menghina Tuhan alam semesta. Ini gimana mereka? What will happen to them? Apa yang akan terjadi kepada mereka? Mereka menghina Tuhan yang mati bagi mereka, Tuhan yang menciptakan mereka. Saya dari marah jadi kasihan. Saya jadi mulai berdoa bagi mereka, Tuhan ampunilah mereka, yang mereka gak ngerti. Mereka tuh lagi berhadapan betapa mengerikannya keadaan mereka menghadapi Tuhan yang suci dan agung yang mereka hina itu. Dan kita malah merasa, saya menjadi seperti pengikut Kristus. Puji Tuhan hal tersebut, saudara. Nah, tapi kemudian disinilah saya mau mengajak kita dalam bagian selanjutnya. Tadi saya mengajak saudara membaca dari ayat 1 sampai terus kepada ayat ke-16. Kenapa? Karena saya melihat, saudara, penting untuk kita melihat ini menjadi satu kesatuan. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Saya yakin semua orang Kristen pengen menjadi garam dan terang dunia. Kalau saudara cek websitenya Jehovah Witness, ya, saksi Yehova, mereka juga pengen jadi garam dan terang dunia.
Semua orang Kristen pengen menjadi garam dan terang dunia. Tetapi bagaimana sih menjadi garam dan terang itu kayaknya berbeda-beda ya saudara. Seperti apakah menjadi garam dan terang dunia itu? Saya dulu waktu masih muda, saudara, berpikir bahwa yang namanya jadi garam itu kita harus mengasinkan, ya, memberi rasa kepada tempat di mana kita berada. Jadi kalau ada orang Kristen, orang tuh rasanya seneng, wah, terus diterima. Nah itu ya saudara jadi garam, gitu, saudara. Atau jadi terang itu kalau kita berdiri di posisi yang tinggi, jadi juara kah, lalu kemudian atau jadi pemerintah, jadi gubernur, ya. Atau kemudian kita menang Olimpik, gitu, saudara, lalu kemudian Tuhan termulia, itu jadi kita menjadi terang. Lalu atau kita memberi perbuatan baik kepada orang, kasih orang barang, terus kemudian kita foto, terus kemudian orang lihat, wah ini orang Kristen begitu baik ya. Nah itulah jadi terang dan garam gitu saudara ya. Seringkali kadang kita mulai berpikir seperti itu, nggak tahu lah saudara berpikir seperti itu atau tidak saudara. Tetapi dalam pergumulan saya saudara, kalau kita melihat terang dan garam itu seperti itu, berarti nggak banyak ya orang yang bisa jadi garam dan terang, betul ya? Cuma sekelompok orang yang betul-betul berhasil, sukses, baru bisa jadi garam dan terang. Atau orang yang dilihat oleh orang, baru bisa jadi garam dan terang. Dan mungkin lebih penting saudara dilihat orang daripada melakukan perbuatan baik gitu kan saudara. Yang penting saudara melakukan perbuatan baik atau tidak, yang penting saudara dilihat oleh orang. Akhirnya kita malah jadi lebih berlomba-lomba seperti dunia. Waktu kita misalnya saudara melakukan perbuatan baik dan ingin dilihat supaya orang kemudian melihat kita sebagai terang, melihat perbuatan baik kita saudara. Kita lagi berkompetisi dengan orang dalam dunia seperti Mr. Beast. Kalau saudara tahu Mr. Beast saudara. Mr. Beast itu adalah seorang YouTuber yang memberikan uang itu begitu banyak buat orang-orang. Jutaan-jutaan dolar saudara. Jadi kalau saudara mau berbuat baik pada orang, saudara nggak mungkin menang lawan Mr. Beast. Apakah Mr. Beast itu garam dan terang dunia? Tidak. Kenapa Mr. Beast melakukan itu? Bukan karena dia betul-betul mengasihi orang-orang itu. Bukan karena dia betul-betul ingin menolong orang-orang itu. Enggak. Tujuan Mr. Beast itu sederhana. Dia pengen lihat bagaimana saya bisa naikin lagi penonton saya. Itu yang dia pengen tahu. Ini saya udah sampai berapa ratus juta view. Saya pengen lihat apalagi yang saya harus lakukan supaya naik lagi. Makanya dia coba berbagai macam. Kalau saudara tahu Mr. Beast ya, saudara lihat itu beda-beda apa yang dia lakukan. Terus dia makin lihat, oh ternyata kalau saya lakukan filantropi seperti ini, naiknya juga luar biasa. Throw in money gitu saudara, untuk kasih orang lain. Wah luar biasa. Dia bukan didorong oleh kasih, dia didorong oleh viewers. Jadi saudara, kalau kita berpikir menjadi garam dan terang dunia, itu dilihat oleh dunia seperti itu, menjadi gubernur atau menjadi pemimpin, baru menjadi garam dan terang. Saya bukannya lagi mengatakan bahwa orang yang jadi gubernur atau orang yang memberikan perbuatan baik kepada orang lain lalu kemudian difoto itu suatu hal yang buruk sama sekali, bukan. Saya bukan mengatakan kalau gitu nggak perlu berjuang, nggak perlu jadi pemerintah, nggak perlu jadi juara, bukan. Saudara harus berjuang, kita melakukan yang terbaik, apapun yang kita lakukan, kita melakukan yang terbaik. Tetapi kita tidak berpikir bahwa hanya orang-orang yang kemudian menonjolkan diri saja yang kemudian menjadi garam dan terang. Justru setiap orang Kristen di dalam tempatnya masing-masing, meskipun tidak terlalu dilihat oleh banyak orang, mereka boleh menjadi garam dan terang. Yesus sudah bicara sebenarnya, siapa itu garam dan terang. Yesus sekali lagi saudara, bukan bicara kamu harus menjadi garam dan terang. Kalau kamu harus menjadi garam dan terang, kita mati-matian berusaha untuk melakukan itu. Yesus simply berkata, kamu adalah garam dan terang. Dan siapa kamu ini? Ini kenapa penting untuk saudara baca dari ayat 1 sampai ayat ke-16 gak putus. Karena ini memang ada subjudul ya saudara ya. Ada judul di atasnya kan, garam dan terang dunia. Akhirnya kesannya terpotong dua bagian itu. Sebenarnya Yesus tuh lagi ngomong nyambung. Siapa kamu? Dia baru ngomong kamu itu siapa. Di bagian sebelumnya. Kamu jika berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Kamu inilah yang adalah garam dan terang. Kamu inilah yang menghidupi segala kalimat-kalimat ini di dalam segala kesetiaanmu, meskipun di dalam segala kesulitan dan penderitaan penganiayaan yang kau alami dianggap remeh. Kamu yang dengan sungguh-sungguh menghidupinya. Kamu adalah garam dan terang. Fungsi garam saudara di dalam zaman Yesus itu bukan sekedar memberi rasa.
Fungsi garam yang lebih penting dalam zaman Yesus itu adalah memerangi kebusukan. Karena pada zaman dulu mereka belum punya kulkas. Jadi garam itu menjadi pengawet. Makanya kita punya kimchi, saudara, untuk mengawetkan sayur, daging diawetkan dengan garam. Jadi garam bukan melawan tastelessness, garam itu melawan decay, melawan kebusukan. Terang juga demikian. Yesus bukan lagi bicara mengenai terang lampu listrik seperti yang kita lihat sekarang ini, karena zaman itu belum ada lampu listrik. Yesus lagi bicara mengenai pelita yang kecil, bukan petasan yang begitu menarik perhatian. Tidak, lampu lilin yang kecil. Tetapi meskipun kecil, dia tuh nggak bisa ditelan oleh kegelapan. Ya, lilin itu begitu kecil, saudara, dan kayaknya udah mau mati gitu, saudara. Tetapi lilin terus bernyala, dan dia melawan kegelapan. Terang bukan melawan kebosanan, terang itu melawan kegelapan. Kenapa? Karena kita berada di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan terlepas dari apa yang dunia mau katakan, kita semakin maju, kita makin progres dan segala macam. Dunia ini sebenarnya busuk. Dan makin lama makin busuk. Dunia ini gelap. Meskipun mereka pakai lampu listrik begitu banyak. Tapi justru di sini kita boleh diingatkan peranan sebagai pengikut Kristus yang sesungguhnya. Kalau saudara menghidupi kalimat-kalimat ini, saudara sedang berfungsi sebagai garam dan terang di mana saudara berada. Dan disinilah saya melihat, saudara, bahwa Tuhan bukan cuma bicara kepada sekelompok orang yang berhasil dan sukses menarik perhatian banyak orang. Tuhan sedang berbicara kepada semua pengikutnya yang mungkin tidak kelihatan. Seperti garam, menyebar, masuk, bekerja. Saudara kan gak lihat garamnya lagi kan? Tetapi garam itu bekerja di mana dia berada. Berhati-hatilah, terakhir saudara, berhati-hatilah. Supaya sebagai garam dan terang, kita tidak kehilangan asinnya itu. Bagaimanakah waktu garam itu kehilangan keasinannya? Waktu garam menjadi semakin serupa dengan dunia. Kalau kita sebagai orang Kristen, saudara, mulai mengabaikan setiap kalimat-kalimat Yesus ini, kita mulai mengejar bagaimana supaya saya semakin dilihat oleh orang, dikagumi, saudara ya. Akhirnya kita menjadi semakin jauh dari fungsi kita menjadi garam. Saya pernah baru-baru ini dapat message dari salah satu tweet dari satu ini ya, seorang pengajar di ini Amerika bagus kali. Dia bilang, banyak orang mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen, tapi agama sesungguhnya itu adalah affirmation. Jadi agama dia sesungguhnya adalah pengakuan orang lain. Kita pengen diakui, kita pengen disukai oleh dunia. Sehingga kita mati-matian berusaha untuk disukai oleh dunia. Ada orang-orang, saudara, orang Kristen yang seneng kalau misalnya dia punya artikel atau perkataan dia itu masuk di koran-koran misalnya, saudara, di koran-koran di Amerika. Wah, ini dia. Akhirnya kita menjadi garam dan terang gitu ya, karena kita memasukkan kalimat-kalimat. Tapi saudara, mereka tidak sadar bahwa kalimat-kalimat itu mereka masuk karena mereka sesuai dengan apa yang mau didorong oleh dunia. Begitu mereka berbeda, udah mereka nggak masuk lagi, saudara. Dan waktu orang Kristen mengejar afirmasi, mereka pelan-pelan menjadi garam yang tidak lagi asin, menjadi tawar dan tidak ada gunanya. Salah satu contoh, saudara, orang yang seperti ini di dalam Alkitab adalah Lot. Lot adalah orang Kristen, Lot adalah orang percaya. Itu Alkitab jelas bilang. Dia percaya kepada Tuhan. Tetapi Lot berbeda dengan Abraham. Ya. Lot ingin mendapat pengakuan dari Sodom dan Gomora. Dia berjuang sampai dia kemudian duduk di pintu gerbang Sodom dan Gomora. Dulu saya pikir duduk pintu gerbang tuh hansip kah gitu ya, security? Bukan, saudara. Duduk dalam pintu gerbang itu artinya adalah menjadi pimpinan, jadi senat istilahnya, menjadi parlemen dari Sodom dan Gomora. Dan waktu dia duduk di dalam pimpinan Sodom dan Gomora, baru dia melihat ada 2 malaikat yang datang. Nah karena itulah, saudara, semua kota Sodom dan Gomora tuh tahu ada yang datang. Kenapa? Bukan cuma Lot yang lihat, tapi semua orang yang duduk di pintu gerbang sebagai pimpinan-pimpinan Sodom juga lihat. Ini ada orang baru ya datang ya. Lot waktu lihat langsung sadar, ini adalah 2 malaikat. Dan dia tahu untuk apa 2 malaikat ini datang. Cepat-cepat dia datang, dia bawa malaikat itu untuk ke rumah dia.
Tapi kemudian kita tahu ceritanya, saudara, orang Sodom dan Gomora itu langsung ketuk pintu. Keluarin 2 orang itu, kami mau kenalan sama mereka. Ini bukan cuma kenalan, saudara. Saudara tahu istilah kenalan di situ, saudara. Itu berarti hubungan intim dengan mereka. Kita pengen cobain mereka itu. Karena kita sudah saling mencobain sekarang di tempat di Sodom dan Gomora itu saling mencoba. Sekarang ada yang baru, saya mau coba. Begitu rusak. Tapi di sini kita melihat, saudara, di dalam Sodom dan Gomora, Lot itu sudah sampai menjadi pemimpin dari Sodom dan Gomora. Tapi apakah Lot menjadi garam dan terang di Sodom dan Gomora? Tidak, saudara. Waktu Lot kemudian keluar, lalu kemudian berkata, saudara-saudaraku. Wah, itu sebagai pemimpin, dia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kita melakukan perbuatan seperti ini. Orang-orang Sodom dan Gomora itu mengatakan, sejak kapan kamu sebagai perantau menjadi kepala atas kami? Lot berpikir dia sudah mencapai posisi di mana dia menjadi pemimpin dari Sodom dan Gomora. Orang Sodom dan Gomora itu tidak pernah menganggap dia sebagai pemimpin. Inilah contoh, saudara, garam yang kemudian menjadi tidak lagi asin. Biarlah kita sekali ini, saudara, dikuatkan kembali. Engkau adalah garam dan terang dunia. Di mana engkau berada, marilah engkau melakukan setiap karakter-karakter yang Tuhan sudah gambarkan di sini. Dan biarlah kita, saudara, menjadi seperti choir. Tadi anak-anak choir kita melihat, saudara. Choir itu indah. Kenapa indah? Karena setiap orang di dalam choir itu menyanyi dengan sebaik mungkin, tetapi mereka tidak perlu menonjol-nonjolkan diri. Mereka menyanyi bukan untuk menonjolkan diri, tetapi mereka menyanyi untuk memuliakan Tuhan. Dan disitulah choir itu menjadi indah. Saudara bisa bayangkan kalau di dalam choir setiap orang pengen menonjolkan diri. Ada yang nyanyinya lebih keras gitu ya, supaya semua orang lihat nih kalau saya tuh nyanyinya bagus gitu, saudara. Ada yang gaya-gaya sambil nyanyi sambil goyang-goyang gitu, saudara. Itu kan jadi kacau gitu, saudara. Justru choir itu begitu indah karena setiap orang walaupun tidak terlalu mencolok, setiap bagian bekerja dan betul-betul menghidupi apa yang Tuhan ajarkan. Biarlah saudara di dalam kota di mana saudara berada, saudara boleh dikuatkan kembali. Kita adalah garam dan terang dunia. Biarlah kita setia menghidupinya di dalam segala konflik pergumulan kehidupan kita. Ketahuilah bahwa engkau penting. Orang baru akan menyadari betapa pentingnya garam dan terang. Waktu garam dan terang itu tidak ada. Tetapi garam dan terang tetap berharga. Berapa sih harga garam? Gak terlalu mahal kan ya? Saudara, semiskin-miskinnya orang tetap bisa beli garam. Berlian jauh lebih mahal. Tetapi kalau saudara pilih, mending tidak ada garam atau tidak ada berlian. Saudara tahu pilihannya. Kiranya Tuhan boleh menguatkan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kami sekali lagi berdoa ya Tuhan, di tengah kota di mana orang berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan dunia. Kami diingatkan akan kebahagiaan surgawi yang mendekatkan kami dengan Tuhan, yang membuat kami melihat kepada Kristus, yang membuat kami menyadari setiap kalimat firman Tuhan itu begitu nyata dan begitu hidup. Oh Tuhan, kuatkanlah setiap jemaat-Mu di tempat ini, di tempat di mana mereka berada, di dalam pergumulan mereka. Kiranya firman Tuhan boleh terus terngiang. Kiranya firman Tuhan menjadi suatu hal yang boleh menyucikan mereka dari suara-suara dunia. Dan kiranya mereka boleh senantiasa melihat kepada Engkau yang di dalam kasih-Mu sudah menghidupi setiap karakter ini dan betul-betul menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.